pertemuan ke-6, saya akan membahas teori kebutuhan Maslow. Teori yang dicetus oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow, atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetus oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori kebutuhan ini, Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutan masing-masing. Nah, pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisikologi. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Yang pertama ada kebutuhan psikologi. Tersebut menunjukkan bahwa tokoh zaman ketik berada di Pulau Bungin beberapa hari untuk mencari informasi tentang Sri Ningsih. Dia membutuhkan pakaian yang mirip sebagai seorang wartawan. Kalimat dia mengenakan baju kasual, sepatu kets, dan membawa kamera DSLR menjelaskan bahwa pakaian tersebut dibutuhkan agar mudah berbaur dengan masyarakat, sehingga ia dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang Sri Ningsih. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tertentu akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila seseorang memakai pakaian khusus. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa nyaman. Pemenuhan kebutuhan rasa aman zaman terlihat ketika ia memiliki masa dalam pekerjaannya yang telah ia lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu pencariannya tentang Sri Ningsih dan ahli warisnya yang masih berkehidupan. Bahkan surat-surat Sri Ningsih yang dijadikan sebagai petunjuk dibaca berkali-kali, tapi belum membutuhkan hasil. Petunjuk tersebut remang dan menghilang. Keadaan tersebut membuat zaman frustasi. Karena itu ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan sejenak, meninggalkan pikiran di sekitar Belgrave Square. Yang ketiga ada deskripsi pemenuhan kebutuhan akan cinta dan rasa ingin memiliki. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ayah Sri sangat mencintainya. Terbukti pada kalimat, "Minggu depan Sri ulang tahun. Indi, aku juga sudah berjanji membelikannya sepatu baru di Surabaya." Ayah Sri rela pergi ke Surabaya berlayar untuk membelikannya hadiah ulang tahun berupa sepatu sekolah untuk Sri agar pendidikan anaknya tidak terhambat hanya karena sepatunya yang sudah rusak. Saat itu, untuk membeli suatu barang, masyarakat harus keluar pulau terlebih dahulu, menyeberangi laut seperti halnya ayah Sri yang harus meninggalkan pulau untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayah Sri sangat mencintainya dengan melakukan segala pengorbanan untuk anaknya. Yang keempat ada deskripsi pemenuhan kebutuhan akan harga diri. Pada kutipan di samping, sosok Sri sangatlah dihargai di panti jompo. Hal tersebut terbukti karena sifat Ibu Sri yang selalu ramah, aktif, rajin, dan selalu membawa ide-ide baru selama tinggal di panti jompo. Akhirnya banyak orang yang menghormati dan menyayangi di panti. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sri telah mendapatkan penghargaan diri dari orang lain. Yang kelima ada deskripsi pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Pada kutipan di samping,